Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Iya, masih di bulan dengan tema yang sama, bagaimana kita memiliki karakter ilahi agar kita ini boleh menjadi umat yang layak, mempersiapkan mempelai yang layak di akhir zaman. Nah, hari ini kita mau belajar tentang stres dan bagaimana iman kita itu bisa menjadi iman yang mengatasi stres, ya. Jadi ingat tadi stres itu apa? Stres itu adalah reaksi tubuh manusia di dalam dia menghadapi satu situasi sulit atau berbahaya, ya, atau situasi yang tidak enak di dalam hidupnya. Dan saya yakin ketika kita tahu bahwa stres itu adalah reaksi tubuh kita di dalam mengatasi masalah atau tekanan, berarti kita semua pernah mengalami yang namanya stres, ya. Apa bahayanya dan tidaknya si stres itu? Apakah stres itu wajar? Iya, stres itu wajar. Sebagai manusia, semua manusia itu pernah mengalami stres. Tetapi stres yang ringan itu ya bisa berdampak baik sebenarnya. Karena manusia itu kalau tidak ada tantangan, rasanya hidupnya gitu-gitu aja. Makanya kita sering mendengar kisah-kisah dari para motivator. Contoh Andre Wongso, sekarang sekali ngundang bayarannya ratusan juta. Tapi kenapa dia bisa menjadi seorang yang sukses? Karena dia mengalami stres dan tekanan yang begitu berat. Dia itu anak penjual pisang goreng di kantin sekolah. Lalu dia gak bisa bersekolah karena gak bisa bayar uang sekolah. Keadaan yang tidak enak itulah yang memacu dia untuk bereaksi sehingga hidupnya bisa berubah. Bagaimana kita meresponi stres? Itulah yang terpenting, saudara. Nah, saudara, kenapa stres itu tidak boleh kita biarkan, apalagi kita sepelekan? Karena ketika kita itu stres, waktu manusia itu stres, maka tubuh ini memproduksi hormon yang namanya adrenalin. Ya, itu adalah hormon yang keluar di saat manusia itu panik, tertekan, kecewa, marah. Hormon itu keluar. Tubuh kita, kelenjar kita memproduksi hormon adrenalin. Tetapi kalau tubuh dipaksa terus bekerja selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun terus memproduksi hormon itu berbahaya. Ya, saya mau kasih contoh yang namanya adrenalin itu keluar paling simpel, contohnya waktu kita dikejar anjing. Ada di sini saudara pernah dikejar anjing? Itu rasanya ngeri-ngeri sedep. Nah, ketika kita dikejar anjing itu kan takut tuh saudara, takut berpikir bagaimana keluar dari situasi yang sulit ini sehingga di depan tembok, pohon, apapun kita akan panjat itu. Nah, saat kita dikejar itu anjing, kita lari demikian dengan rasa ketakutan, itu adrenalin diproduksi sama tubuh. Nah, itu kalau waktu dikejar anjing, adrenalin keluar untuk menenangkan diri kita. Saudara bayangkan kalau tidak ada anjing, terus kita stres, tertekan, terus hormon itu keluar terus. Kelenjar itu dipaksa untuk keluar terus memproduksi adrenalin. Itu sangat berbahaya. Nah, makanya saudara benar Alkitab berkata hati yang gembira itu obat yang manjur. Nah, sekarang tadi saya tanya siapa yang stres? Tidak ada yang angkat tangan. Tidak ada yang lagi stres di sini? Tidak ada. Nah, kita lihat gejala-gejala orang stres dulu. Yang pertama gejala stres itu ya ada yang ringan, ada yang berat. Saudara bisa timbang sendiri kalau saudara salah satu ada ciri-cirinya di dalamnya. Orang stres yang pertama cirinya adalah mudah marah, mudah tersinggung kepada teman, keluarga atau siapa saja. Ini juga bukan hanya mengenai kepada orang dewasa, anak-anak muda pun seringkali anak-anak itu ya. Kita tuh kalau ngomong tiba-tiba dia sensi begitu tuh lagi stres itu. Ya, jadi nggak peduli mau anak besar, anak kecil, jangan stres saudara ya. Hari-hari ini tuh banyak orang konseling, Bu suami saya tuh ngapa ya? Akhir-akhir ini saya nggak bisa salah bicara, marah dia. Saya bilang suamimu lagi stres. Tapi dia nggak mau ngomong stresnya apa. Demikian bapak-bapak kalau istrimu diajak ngomong, ya ngomongnya A, nangkapnya Z. Marah-marah gak karu-karuan, nah itu pertanda. Mungkin itu salah satu penyebab dia lagi stres. Yang kedua, gejala stres yang kedua adalah bertindak secara agresif.
ya, bertindak secara agresif. Pokoknya tuh apa ya? Pengennya agresif gitu. Pokoknya apa-apa tuh kemerungsung ya, kalau orang Jawa bilang. Nah, itu tanda stres yang kedua. Yang ketiga, merasa selalu lelah. Lihat muka suami capek. Lihat muka istri capek. Ke kantor lihat muka temen udah capek. Apalagi lihat muka bos, makin ini tanda-tanda Anda stres. Belum kerja ada udah capek. Ya, lalu di sana dikatakan yang ketiga, ya, yang keempat, sukar berkonsentrasi atau pelupa. Orang stres itu diajak ngomong nggak konsen dia. Ya, kita lagi ngobrol nih, dia iya sih, Abis itu kita tanya, terus menurut lu gimana? Apa ya? Lah yang tadi kita bahas nih, ini kita tadi bahas apa ya? Nah, otaknya lagi nggak di otak gitu, lagi kesana itu gejala stres. Ya, tidak konsen, mudah lupa, baru diomongin. Tadi ngomong apa? Nah, berarti dia tuh banyak pikiran. Yang berikutnya adalah jantung berdebar-debar. Itu gejala stres yang berikutnya. Padahal jantung itu bisa berdebar karena dua penyebab. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Karena orang kalau mau mendekati jatuh tempo itu stres, jantungnya berpacu cepat. Kenapa jantung berpacu cepat? Karena memproduksi adrenalin tadi. Orang stres itu nggak boleh lama-lama. Yang yang keenam, otot-otot tegang. Saudara yang suka rasa otot tegang itu ya, aduh, ya gini-gini terus tuh ya. Kalau saya tuh suka ketemu, ada orang tiap ketemu gini terus. Aduh, kenapa Pak? Tegang. Nah, itu stres itu. Ya, kalau kencang terus itu stres. Pokoknya jangan dibiarkan loh, kenceng-kenceng lama-lama dol saudara, bahaya. Yang berikutnya, ya, orang itu gejala stres adalah sakit kepala, sakit perut, diare. Saya tuh beberapa hari ini sakit kepala saudara, tiap bangun pagi tuh sakit kepala saya. Lalu satu kali saya itu cek gini, enggak bener ini. Saya ini 3 hari ini bangun sakit kepala ini enggak bener nih, saya ini harus menemukan penyebabnya. Saya baru menemukan penyebabnya. Pertama, kemerungsung mau pindahan rumah. Cepet-cepetan biar bisa Natalan di rumah baru, itu kemerungsung loh saudara. Mau tidur malam yang diingat ini yang belum apa ya, yang belum apa-apa ini suruh tukang, itu kemerungsung. Yang kedua, saya ingat-ingat, saya tuh tiap bangun pagi buka HP langsung baca konseling orang-orang. Bayangkan saya bangun, otak saya masih fresh, tiba-tiba buka, Bu udah gak kuat hidup. Langsung otak saya di sini tegang, ting. Baru buka langsung, Bu saya butuh uang 6 juta Bu, udah dikejar-kejar Bu, debt collector, langsung ting. Lalu satu kali kemarin tuh saya udah gak tahan, kepala saya sakit banget. Saya bilang Tuhan saya gak bisa biarin ini. Lalu saya putar mesbah syukur saya, padahal itu sudah hampir jam 8 pagi ya. Kan jam 5 udah, tapi karena saya pengen relax ya, tiba-tiba Roh Kudus itu bilang, dengar puji-pujian ikut nyanyi. Saya putar lagi mesbah syukur pagi, saya taruh di bantal, saya sambil tiduran saudara ya. Tiba-tiba pujiannya mulai mengalun, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Saya ikut-ikut nyanyi, tiba-tiba saya ketiduran, saya bangun sakit kepalanya udah hilang. Tapi coba kita paksain terus tuh, makin sakit kepala, saya bilang saya gak mau minum obat Tuhan, saya mau nyanyi aja. Ya, ciri-ciri orang stres yang berikutnya sakit kepala. Lalu saudara, kalau semua gejala itu kita biarkan, lalu jantung kita, hormon kita memaksa kita memproduksi terus adrenalin dari kelenjar tubuh, penyakit apa yang akan terjadi? Yang pertama yang sudah pasti adalah tekanan darah tinggi dan serangan jantung. Itu penyakit orang stres. Saya itu darah rendah saudara, kalau lagi drop itu benar-benar cuma 80/60. Jadi duren, sate kambing itu obat saya.
Ada orang yang gini, Bu, dulu saya waktu masih muda mau beli sate kambing gak bisa, mahal. Sekarang udah tua, udah diberkati, beli sate kambing juga gak bisa, Bu. Kenapa? Darah tinggi. Itu stres, saudara. Ya, membuat jantung berpacu cepat tuh, sakit kepala itu ya. Lalu sakit yang kedua itu apa, saudara? Bisa mengalami gangguan mental. Orang kalau stres dibiar-biarin, itu mentalnya terganggu alias sakit jiwa. Sampai akhirnya sekarang ini banyak orang yang berhalu-halu. Saya banyak sekali dapat konseling ibu-ibu, terutama anak-anak remaja. Sekarang itu banyak dengar-dengar suara, berhalusinasi. Anak saya tuh, Bu, dengar-dengar suara terus, bahkan sekarang mulai lihat-lihat. Ada penampakan orang pakai baju hitam, apa-apa. Nah itu, saudara, saya biasanya tanya kalau yang begini, ini anak suka main game gak? Ya, kalau dia main game terus, ya itu, saudara, otaknya itu terganggu. Stres loh, orang panteng terus dari HP itu, otak dipaksa bekerja, ya itu bisa stres ya. Dan paling buntut-buntutnya itu gangguan kejiwaan. Sekarang itu banyak sekali orang yang konseling sering dengar-dengar suara. Kemarin ada satu kasus, saudara, ada satu bapak, dia telepon temennya, ya dia mengalami dampak pandemi, usahanya agak goyah. Dia telepon temennya, dia bilang, saya itu hari-hari ini dengar-dengar suara. Dia bilang, saya ini ada yang mau bunuh saya, ada yang mau bunuh saya. Ya temennya bilang, kenapa? Ternyata temennya dapat info dari satu orang saudara bapak ini. Dia bilang, gak usah digubris, dia itu sekarang banyak berhalusinasi. Terakhir, saudara, dia makan pagi, lagi makan dia cium kepala istrinya. Dia pergi keluar bawa pisau, sampai di depan rumah dia tikam sendiri tuh perutnya, saudara. Sampai akhirnya tidak bisa diselamatkan dan meninggal. Stres yang dibiarkan, saudara, akan mengalami hal-hal yang luar biasa, bahkan mengalami kelainan mental, sakit jiwa. Yang berikutnya adalah gangguan makan, seperti hilang nafsu makan atau makan terus. Makanya orang stres itu dua, jangan cuma bilang, kamu kok kurus ya, stres ya. Jangan salah, ada pun orang yang stres lalu dia makan terus jadi gendut. Jadi sekarang dua, saudara, kalau nggak kurus gendut. Tapi tidak semua orang kurus itu stres. Dan tidak semua orang gendut itu juga stres. Buktinya saya gendut tapi bahagia. Menghibur diri, saudara. Ya. Jadi tidak semua ya, tapi ini juga salah satu penyakit yang bisa timbul. Yang keempat, apa penyakit timbul yang ditimbulkan stres yang berkepanjangan? Tidak bisa tidur. Ya, insomnia, banyak sekali sekarang orang telepon, Bu, saya nggak bisa tidur. Lebih aneh lagi, ada yang jam 2 malam telepon saya. Please, saudara ya. Dia telepon jam 2 malam, maaf Bu, saya telepon malam-malam karena saya tidak bisa tidur. Anda tidak bisa tidur, tetapi saya sedang tertidur nyenyak. Jadi jangan mencari teman untuk tidak bisa tidur. Ya, tunggu dulu, jangan telepon jam 2 malam. Kenapa? Nggak bisa tidur. Ini ciri dari orang stres. Lalu yang berikutnya udah pasti itu, saudara. Ya, yang berikutnya migrain, sakit kepala, migrain terus pusing ya. Lalu sakit mah, lambung, ya GERD, orang-orang yang asam lambung. Jadi saudara, tempat duduk dari perasaan kita itu lambung. Makanya lambung itu sangat berkaitan erat dengan perasaan, ya stres atau tidak. Saya tuh baru mengalami yang namanya sakit lambung tuh berapa hari lalu itu. Saya pulang dari Blora, sampai di rest area saya larutkan 2 tablet vitamin C. Dosis tinggi, biasanya saya bagi 2, separuh saya, suami separuh. Saya udah larutkan 2, saya kasih, suami saya jawab, saya udah bikin tadi. Waduh, lah terus ini terpaksa saya minum. Jadi saya minum 2 dosis. Udah jalan, suami saya berhenti beli Starbucks, saudara. Dia kasih saya lupa tanpa saya ingat, saya teguklah itu Starbucks setengah gelas. Jadi itu vitamin C dosis tinggi bercampur dengan kopi. Jam 2 malam rasanya saya mau mati, saudara, itu lambung saya sakit setengah mati. Baru kali itu saya merasakan yang namanya sakit lambung tuh kayak begitu tuh. Bener-bener kayak mau mati, udah minum obat lambung gak bisa sembuh. Sampai pagi saya tidak tidur semalaman, merintih kesakitan.
Tetapi orang yang stres saudara, itu kan karena salah makan. Orang stres itu tiap hari sakit mah, karena perasaannya terganggu. Jangan mau saudara. Lalu yang berikutnya itu adalah ya serangan asma. Bahaya, bisa sesak napas orang kalau stres terus. Makanya ada yang bilang, kalau jantungmu berpacu cepat, jantung berdebar-debar, kepala pusing, mata berkunang-kunang, coba tarik napas dalam-dalam untuk menghilangkan stres. Kalau sudah tarik napas dalam tidak berhasil juga, tarik tunai. Tapi kalau saldonya tidak cukup, makin stres lagi, sesak napas. Ya, lalu kita sekarang mau apa? Kita ada di dunia yang penuh dengan tekanan, terutama di hari-hari masa pandemi gini. Banyak orang mengalami tekanan. Tapi Alkitab berkata, orang yang memiliki karakter ilahi, imannya itu bisa mengatasi stres. Amin saudara. Bagaimana cara kita berespon terhadap setiap persoalan? Itulah yang terpenting. Dunia ini penuh dengan masalah, namanya juga dunia. Hidup ini ribet, hidup ini banyak masalah. Selalu saya ulang-ulang, kalau banyak cucian itu laundry. Tapi hidup itu banyak masalah. Tapi Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bisa bertahan menghadapi setiap masalah. Itu tergantung bagaimana cara kita berespon. Kita harus berespon dengan benar, ya. Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, kata Yesus. Belajarlah kepadaku sebab bebanku itu enak. Ya, dan pikuku itu enak dan bebanku pun itu ringan. Loh, kenapa Yesus bisa berkata beban yang dari ya Tuhan itu enak, pikul kuk yang dipasang itu ringan? Ketika kita berada di dalam Kristus, maka persoalan, tantangan, masalah itu akan menjadi berbeda karena kita punya cara pandang yang berbeda. Karena kita punya cara pandang yang berbeda, kita bisa berespon dengan cara yang berbeda. Saya ingin kita baca sama-sama dari Mazmur 119 ayat yang ke-71. Mazmur 119 ayat 71, firman Tuhan berkata begini saudara. Kita baca sama-sama. Pemazmur menulis, Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Ya, supaya apa? Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Kan aneh saudara. Ya, pemazmur ini menulis aku tertindas itu baik bagiku. Di mana orang bisa berkata ditindas itu baik? Itu sama dengan aku tertekan itu baik bagiku. Aku banyak masalah itu baik bagiku. Kenapa dia bisa berkata bahwa tekanan, masalah, penindasan itu baik bagi dia? Karena dia berkata supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Bagaimana kita punya iman yang bisa mengalahkan stres dalam hidup ini? Tergantung caramu berespon. Jika engkau menjadikan setiap masalah, tekanan hidupmu itu menjadi sebuah kesempatan untuk engkau belajar melakukan firman Tuhan, maka itu akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Toh kita juga gak bisa lari dari yang namanya masalah di dunia ini. Jadi daripada kita tidak bisa lari, ya sudah, hadapi masalah itu dengan cara pandang yang benar. Pakai setiap masalah itu menjadi sebuah kesempatan untuk apa? Untuk kita belajar melakukan ketetapan dan hukum-hukum Tuhan. Katakan amin. Siapa contoh di dalam Alkitab? Semua tokoh dalam Alkitab pernah mengalami yang namanya stres. Yusuf ketika mau dibunuh sama keluarganya, lalu dibuang ke sumur, dijual sebagai budak. Tetapi ketika dia menjadi budak, Yusuf tidak pernah menyalahkan keadaan dan berkata gini, kenapa saudara-saudaraku itu jahat ya? Coba kalau mereka itu tidak jahat, mungkin sekarang saya nggak jadi budak, saya nggak begini, enggak. Yusuf mensyukuri apa yang dia jalani hari itu. Kenapa? Karena dia punya cara pandang yang berbeda. Dia tahu rencana dan kehendak Tuhan atas hidupnya sedang digenapi.
Ketika engkau menjadi orang benar, yang memiliki cara pandang yang benar, dimanapun engkau berada, sesulit apapun situasi itu, rencana Tuhan atas hidup kita tidak pernah gagal. Katakan, amin. Ya, saya mengimani, karena itu saya menjalani setiap proses di hidup saya. Ketika saya dibuang oleh keluarga saya karena nama Yesus, saya tidak pernah menyalahkan. Saya cuma berkata, Tuhan, aku tahu dan percaya Engkau sedang menggenapi rencanamu atas kehidupanku. Aku tertekan, aku tertindas, itu baik bagiku karena aku belajar untuk melakukan firman Tuhan. Jadi saudara, kenapa Tuhan izinkan tekanan dan proses terjadi dalam hidup kita? Untuk membentuk kita ini loh, menjadi orang yang semakin layak di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena tanpa proses, tanpa tekanan, tidak mungkin kita ini layak. Kita semua sombong, kita semua angkuh, kita semua tidak berkenan. Hanya dengan cara proses dan tekanan hidup, itulah yang akan membuat hidup ini berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu pemazmur berkata, aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Yang pertama, beresponlah dengan benar saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan itu tidak pernah jahat. Dia mengizinkan setiap masalah untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Jalani prosesmu dan beresponlah dengan benar. Pakai kesempatan di dalam proses ini untuk kita melakukan firman. Belajar melakukan ketetapan Tuhan. Yang kedua saudara, 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat. Bagaimana kita bisa mengalahkan dunia yang penuh dengan tekanan, persoalan, stres ini? Ya, 1 Yohanes pasal yang keempat, pasal yang kelima ayat yang keempat. 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata begini, 1, 2, 3 baca sama-sama. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Iman yang mengalahkan stres, iman yang mengalahkan dunia. Dunia ini penuh dengan penderitaan. Dunia ini berada di bawah kutuk dosa. Dunia ini sudah benar-benar rusak hari-hari ini. Bagaimana kita bisa bertahan menghadapi setiap tekanan dan pencobaan yang datang dalam dunia ini? Firman Tuhan berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Pastikan engkau lahir dari Allah saudara. Karena banyak orang Kristen yang mengaku Kristen tapi belum lahir dari Allah. Belum sungguh-sungguh mengerti kebenaran, belum sungguh-sungguh menghidupi kebenaran dalam Kristus. Dikatakan di sini cuma mereka yang lahir dari Allah yang bisa mengalahkan dunia ini. Dan apa? Dikatakan inilah kemenangan yang bisa mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Tidak ada pilihan lain hari ini. Engkau harus menghidupkan imanmu. Pakai cara pandang dengan mata iman. Kenapa? Karena iman bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata jasmani. Cuma ketika engkau pakai mata iman, engkau bisa melihat rencana Tuhan yang besar. Dan hari-hari ini engkau cuma butuh hidupkan imanmu. Dekatkan diri dengan Tuhan. Melekat erat dengan Tuhan. Supaya apa saudara? Imanmu hidup. Ketika imanmu itu hidup, engkau bisa mengalahkan setiap tekanan, stres, persoalan yang datang dalam hidupmu. Mari kita berdoa supaya kita punya iman yang hidup. Ya, inilah yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ya, iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, yang tidak kita lihat. Tetapi engkau percaya, maka itu akan diperhitungkan Tuhan sebagai sebuah kebenaran dalam diri kita. Saya sudah melihat, bukan berteori saudara. Saya selalu ulang-ulang kesaksian saya, begitu masuk pandemi saya tidak tahu apa yang akan terjadi depan mata. Ya, dengan uang yang hanya 10 juta dan siap untuk bayar cicilan mobil 6 juta, tinggal 4 juta, mau hidup bagaimana sampai batasan waktu yang kita nggak tahu. Ya, semua jadwal tidak ada, berhenti semua. Apa yang harus saya hidupi? Saya cuma nangis di kaki Tuhan, berkata, Tuhan, seburuk apapun keadaanku saat ini, aku tetap percaya Engkau Tuhan yang tidak berubah. Aku bersyukur ada rumah yang bisa aku jual. Karena dulu aku pernah mengalami yang begini, tapi aku tidak punya apa-apa yang bisa aku jual. Sekarang aku mengalami begini, tapi aku bisa punya rumah yang bisa aku jual. Dan itu saya syukuri Tuhan.
Mau seburuk apapun keadaan, aku tetap percaya Engkau Tuhan yang sanggup bahkan membalikkan keadaan. Itu Engkau Tuhan yang sanggup Engkau lakukan. Tetapi sekalipun Engkau tidak balikan keadaan, saya bersyukur. Ada rumah yang bisa saya jual, ada mobil yang bisa saya jual. Ketika saya berserah kepada Tuhan, cuma punya iman, melihat dengan mata dasar yang kita harapkan. Yang belum kita lihat, pandemi tidak tahu sampai kapan. Tetapi ketika kita benar-benar percaya saudara, Dia Tuhan, Dia sanggup memutar balikan keadaan. Diputar saudara, pembalikan keadaan terjadi. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengharapkan dan merindukan rencana Tuhan terjadi. Karena itu hari ini saya mau berkata saudara, ini yang mengalahkan dunia. Iman kita. Biarlah imanmu hari ini engkau hidupkan. Tidak ada pilihan. Engkau tidak bisa membangun kubu pertahanan yang lain. Engkau tidak bisa menaruh harapan yang lain selain kepada Tuhan. Karena itu imanmu harus hidup. Harus hidup percaya kepada Tuhan. Inilah yang mengalahkan dunia. Coba kita balik di ayat tadi 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia itu, yaitu iman kita. Ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Siapa yang bisa mengalahkan dunia? Yang mengalahkan stres, yang mengalahkan tekanan di dunia ini. Selain daripada kita, saudara dan saya, yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Tuhan cuma mau engkau angkat imanmu hari ini saudara. Jangan putus asa, tetap berharap pada Tuhan, tetap lihat Tuhan. Lihat pertolongannya, berharap kepada Dia, hidupkan iman. Dan percayalah Dia sanggup menolong kita. Mari kita bangkit berdiri bersama.